Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Fearless. Evolusi merupakan perubahan dalam jangka waktu yang lama. Mengenai evolusi, di sini kita akan mengenal lebih jauh mengenai tokoh di balik permukaan teori evolusi. Yang pertama ialah Charles Darwin. Ia melakukan perjalanan dan penjelajahan ke seluruh dunia selama 5 tahun, dan ia menemukan berbagai spesimen alami seperti burung, tanaman, dan fosil. Perjalanan ini memberikan efek monumental bagi Darwin tentang sejarah alam. Teori Darwin ini mengemukakan bahwasanya spesies mampu bertahan hidup melalui seleksi alam, yang dimana mereka ini mampu menerima keadaan dengan cara berevolusi dan beradaptasi untuk menerima keadaan di habitat asli mereka. Dari pengamatan dan penelitiannya terhadap burung, tanaman, dan juga fosil, ia menemukan kesamaan spesies di seluruh dunia yang membuat ia yakin bahwasanya seluruh spesies yang ada di muka bumi yang kita kenal sekarang berasal dari nenek moyang yang sama. Seiring dengan berjalannya waktu, teori ini malah berfokus kepada anggapan bahwasanya manusia berevolusi dan berkembang dari spesies primata, yaitu kera. Keterkaitan antara manusia dan kera ini dapat dilihat dari struktur genetiknya, di mana DNA antara manusia dan kera ini memiliki kemiripan DNA sampai 97%. Hal ini yang mendasari bahwasannya manusia itu berasal dari kera. Akan tetapi teori ini mengemukakan lebih lanjut bahwasannya manusia dan kera itu memiliki nenek moyang yang sama. Menurut Darwin dalam bukunya, proses genetik dari nenek moyang yang sama melalui proses evolusi dapat menghasilkan dan memunculkan spesies baru di kemudian hari. Teori ini dapat kita ambil contoh dari sebatang pohon kayu, yang mana akarnya ini sebagai nenek moyang dari makhluk hidup. Kemudian ranting dan daunnya ini merupakan spesies baru yang hadir dari adanya mutasi genetik oleh proses evolusi yang berlangsung secara lama. Teori evolusi yang dikembangkan oleh Darwin ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah mikroevolusi, yang kedua ialah makroevolusi. Mikroevolusi yang mana itu perubahannya dalam bentuk kecil, dapat kita lihat dari perubahan struktur warna dan perubahan ukuran dalam beberapa generasi. Kemudian untuk makroevolusi ini perubahannya dapat kita lihat secara besar, yaitu perubahan dinosaurus menjadi burung atau mamalia amfibi menjadi ikan paus, dan nenek moyang kera menjadi manusia. Kemudian tokoh yang kedua ialah Albert Ellis. Ia ini merupakan seorang naturalis asal Inggris, yang mana ia telah menjelajahi berbagai sudut Nusantara, dimulai dari Malaka, Singapura, Kalimantan, sampai ujung Papua. Ia melakukan 8 tahun perjalanan untuk melakukan penelitian, dimulai dari 1854 sampai 1862. Wallace menempuh perjalanan sekitar 14.000 mil di Nusantara. Itu setara dengan perjalanan 22 km. Dalam bukunya, ia melaporkan telah mengumpulkan 310 spesimen mamalia, 100 spesimen reptil, 8.050 spesimen burung, 7.500 spesimen kerang, dan 109.700 spesimen serangga seperti kupu-kupu, lebah, dan ngengat. Wallace memang bukan sarjana biologi, akan tetapi ia memiliki kegemaran untuk mengoleksi berbagai makhluk hidup, kemudian dijualnya kepada kolektor di Eropa. Dari hasil penjualan tersebut ia dapat hidup. Selain menjual koleksi-koleksinya, ia juga membedah dan mengidentifikasi hasil temuan-temuannya, sehingga ia tidak hanya dikenal sebagai naturalis asal Inggris dan antropolog, Wallace juga dikenal sebagai bapak geografi. Mengenai teori evolusi, ia mendapatkan ilham mengenai teori evolusi ini pada saat ia demam dan terbaring di suatu gubuk yang ia sewa di Maluku Utara. Ia membaca dalam suatu buku yang mana menyatakan bahwasanya perang, penyakit, kelaparan, dan sebagainya dapat membuat populasi manusia itu menjadi berkurang. Hal ini ia berpikir bahwasanya kondisi ini juga terjadi pada hewan. Sehingga pemikirannya ini ia tulis dalam sebuah buku yang berjudul Natural Selection and Tropical Nature. Wallace berkesimpulan bahwasanya yang bertahan hidup ialah individu yang kuat, sedangkan individu yang lemah akan mengalami kematian, penyusutan populasi, bahkan kepunahan.
Kemudian tokoh yang ketiga ialah Jean-Baptiste Lamarck. Ia ini merupakan ahli biologi pendahulu dari Charles Darwin. Ia mengamati pola struktur kehidupan dari seiring berjalannya waktu. Lamarck mempublikasikan hipotesisnya pada tahun 1809 dengan membandingkan spesies hidup dengan fosil. Lamarck menemukan garis keturunan kronologi dari fosil tua menuju fosil muda, yang mana fosil muda ini mengarah kepada spesies makhluk hidup sekarang. Beliau mengemukakan teorinya dalam dua prinsip. Yang pertama ialah us and the us, yang kedua ialah in terms of acquired characteristic. Us and the us ini merupakan digunakan dan tidak digunakan. Kemudian in terms of acquired characteristic adalah penurunan sifat atau pewarisan sifat karakteristik kepada generasi selanjutnya. Us and the us merupakan ide di mana bagian tubuh yang sering digunakan seiring berjalannya waktu akan menjadi besar dan kuat, akan tetapi bagian tubuh yang tidak digunakan seiring berjalannya waktu akan mengecil dan menghilang. Kemudian inheritance of acquired characteristic merupakan pewarisan sifat atau struktur tubuh dari induk atau nenek moyang kepada generasi selanjutnya. Untuk teori ini dapat kita ambil contoh dari evolusi leher jerapah. Terdapat dua teori yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama adalah teori dari Jean-Baptiste Lamarck dan yang kedua adalah dari Charles Darwin. Untuk teori yang dikemukakan oleh Jean-Baptiste Lamarck, pada zaman dahulu itu jerapah hanya memiliki leher pendek. Kemudian dengan adanya proses digunakan dan tidak digunakan, kemudian proses penurunan sifat atau karakteristik struktur tubuh, jerapah pada zaman dahulu itu menjulur-julurkan lehernya untuk mengambil dedaunan di puncak pohon tertinggi. Akibat sering digunakan dan dijulur-julurkan lehernya, sehingga leher jerapah itu menjadi kuat dan panjang dan kemudian diwariskan kepada keturunan selanjutnya, sehingga pada zaman sekarang ditemukan jerapah itu berleher panjang. Untuk teori yang dikemukakan oleh Darwin mengenai teori evolusi, yaitu pada leher jerapah, Darwin membagi jerapah menjadi dua kelompok. Yang pertama ialah jerapah berleher pendek dan yang kedua ialah jerapah berleher panjang yang melalui proses evolusi, yaitu seleksi alam. Seleksi alam yang terjadi pada jerapah berleher pendek dan berleher panjang ini terjadi pada saat perebutan makanan, di mana jerapah yang berleher pendek ini hanya mampu menjangkau dedaunan pohon yang berada di tempat yang rendah. Kemudian berbeda dengan jerapah yang berleher panjang, mereka mampu mengambil dedaunan pada puncak pohon yang tinggi sekalipun. Pada saat makanan di tempat yang rendah ini habis, jerapah yang berleher pendek ini akan kehabisan makanan. Kemudian berbeda dengan jerapah yang berleher panjang, mereka mampu mengambil dedaunan di puncak pohon tertinggi sehingga mereka tidak kehabisan makanan. Jerapah yang berleher pendek ini karena kehabisan makanan, mereka populasinya semakin berkurang dan mengalami kepunahan. Kemudian yang berleher panjang ini akan semakin berkembang dan terus melanjutkan keturunan hingga sekarang ini. Oleh karena itu, pada saat sekarang ini kita jumpai jerapah itu memiliki leher yang panjang. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya mengenai tokoh-tokoh di balik teori evolusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.